Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Askun di Sarki Menakula Jaya Perkasa. Seperti biasa, saya ingin kembali berdiskusi, berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang tema dan topik yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna, menginspirasi, dan dapat membangun konstruksi cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan lebih menatap ke depan. Hari ini, sebagaimana yang dijanjikan dalam video yang sebelumnya, saya ingin membahas fungsi komunikasi sosial. Sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa secara sosial, komunikasi itu berfungsi pertama untuk membangun atau membentuk konsep diri. Yang kedua adalah untuk aktualisasi eksistensi diri kita. Yang ketiga adalah untuk keberlangsungan hidup dalam rangka agar kita dapat menemukan yang disebut dengan kebahagiaan, agar kita bisa menghindari tekanan dan ketegangan setelah kita berkomunikasi dengan orang lain, yang sangat menghibur, yang bisa memupuk bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain. Hari ini saya ingin membahas yang pertama adalah bagaimana secara sosial komunikasi itu membentuk konsep diri kita. Saya ingin pertama ini mengutip salah satu ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita sesungguhnya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Setelah itu kemudian Allah menjadikan as-sam'a pendengaran, al-absara kemudian penglihatan, dan juga al-afidah akal hati dan akal pikiran, la'alakum tashkurun. Hal ini tiada lain agar kita sekalian atau kita manusia itu harus dapat merasakan nilai-nilai syukur berkaitan dengan kejadian-kejadian ini. Kalau kita perhatikan ayat yang tadi, kemudian kita coba relevansikan dengan bagaimana bayi yang baru lahir, kemudian kita coba teropong dengan konsepsi psikologi komunikasi berkaitan dengan potensi komunikasi dan perilaku mereka dalam perkembangan pertumbuhannya. Ini sangat menarik. Allah pada kenyataannya melahirkan atau kita dilahirkan itu tidak tahu apa-apa. Kalau kita perhatikan yang disebut dengan bayi ketika dilahirkan oleh ibunya, dia itu biasanya dalam keadaan matanya itu merem. Dia tidak membuka, kemudian juga hanya mulutnya yang kemudian menangis. Ini bayi yang normal. Tapi yang pertama kali kemudian berfungsi faal tubuhnya itu adalah pendengaran atau telinganya. Maka ketika bayi yang baru lahir itu kemudian wajar kalau dalam tradisi tertentu, dalam tradisi umat Islam itu salah satunya adalah mengadani, membisikkan suara adzan di dalam telinganya. Tentu harapannya, tujuannya adalah agar yang pertama kali didengarkan oleh si bayi ini adalah suara-suara yang terbaik. Salah satunya adalah suara adzan yang disengaja didengungkan di dalam telinganya. Ini satu harapan yang lebih jauhnya ini bisa disimpan di dalam otak memori dia, yang pada akhirnya kemudian ingatan ini akan terus ada di dalam dirinya sepanjang hayatnya. Ini harapan kenapa kemudian ada kata-kata yang terbaik dibisikkan kepada telinga bayi. Karena memang pada kenyataannya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata pendengarannya yang pertama kali berfungsi di dalam tubuh bayi kita. Lalu kemudian perlahan-lahan 1, 2 hari, 3 hari kemudian matanya mulai terbuka.
wal absara, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matanya mulai terbuka, dia mulai bisa melihat sekelilingnya. Inilah yang disebut dengan mengenal lingkungan fisik. Lalu kemudian pendengaran dan penglihatan ini melahirkan yang disebut dengan al-afidah, fuad, melahirkan akal kolbu, akal pikirannya yang kemudian dia simpan di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu masa-masa pertumbuhan seperti ini penting bagi seorang bayi untuk bisa didampingi oleh, terutama adalah oleh ibunya. Karena hari itu makanya kemudian muncul yang disebut dengan bahasa ibu. Yang pertama dikenal oleh bayi itu adalah ibunya. Dia akan merasakan bagaimana elusan, bagaimana ciuman, bagaimana dengus napas dari seseorang yang begitu dekat dengannya, yang pada akhirnya inilah yang kemudian disimpan dalam otak memorinya. Inilah sesungguhnya pembentukan pertama yang terjadi pada kita yang baru lahir pada saat itu. Jadi kalau misalnya hari ini kita sedang membahas tentang secara sosial komunikasi berfungsi untuk membentuk atau membangun konsep diri, dari awal kita semuanya sudah dibentuk oleh lingkungan kita. Salah satunya adalah oleh orang tua kita pada tahap awal yang tentu saja efeknya sangat luar biasa. Inilah yang kemudian yang disimpan dalam otak memori kita yang mungkin akan terbawa terus. Nah, kondisi yang seperti ini, lingkungan yang seperti ini, lingkungan fisik yang seperti ini penting dalam rangka pemeliharaan si bayi yang tadi itu. Karena kalau pada tahap awal yang dia dengarkan misalnya adalah suara-suara yang tidak baik, suara-suara yang tidak memberikan spirit pada ruhaninya dan lain sebagainya, tentu ini akan berbeda sama sekali. Oleh karena itu banyak penelitian begitu pentingnya yang disebut dengan yang pertama kali didengar oleh bayi itu harusnya adalah suara-suara yang paling terbaik. Nah, ketika kemudian si ibu, orang tuanya, bapaknya atau keluarganya kemudian mengelus, memperlakukan dia dengan baik dan lain-lain sebagainya, sebetulnya itu yang disebut dengan bahasa komunikasi. Muncul yang disebut dengan kata-kata sayang. Kalau dia misalnya si mancung disebut si mancung, si kasep dan lain-lain sebagainya, bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa komunikasi verbal. Belum lagi yang disebut dengan pelukan, usapan dan lain-lain sebagainya, itu adalah bahasa-bahasa komunikasi komunikasi non verbal yang sangat berpengaruh nanti pada pada si bayi. Kalau si bayi kemudian dibesarkan dengan hal-hal yang di luar kasih sayang, hal-hal yang di luar kecintaan dari seorang sekelilingnya, tentu ini akan berbeda dengan apa yang diharapkan sesungguhnya. Oleh karena itu penting ketika masa tahap awal ini kasih sayang, kemudian kecintaan, pelukan, kemudian ciuman dan lain sebagainya. Inilah yang pertama kali membentuk konsep diri yang yang ada di dalam bayi. Kemudian ketika dia tumbuh besar, ya kemudian diajarkan oleh ibu bapaknya misalnya untuk makan dengan tangan kanan. Ketika bertemu dengan orang tua suntangan. Ketika kemudian dia akan pergi mengucapkan assalamualaikum. Kemudian dia tidak boleh, misalnya kalau laki-laki harus bermain dengan mainan laki-laki, perempuan dengan mainan perempuan dan lain-lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bagaimana significant order. Orang yang ada di sekitar kita itu sangat menentukan pembentukan konsep diri yang ada pada diri kita. Kita diperlakukan A akan muncul yang disebut dengan A, kita diperlakukan B akan muncul juga ekspresi yang bersifat B dan seterusnya. Oleh karena itu begitu pentingnya yang disebut dengan significant order. Orang yang ada di sekitar kita sadar tidak sadar membentuk kepribadian kita. Inilah kalau dalam bahasa pembahasan dalam video sebelumnya, cara berpikir kita akan bergantung pada cara bertindak kita atau cara berkata kita. Cara berkata kita akan memunculkan cara bertindak kita yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya selama itu kemudian dilakukan oleh kita selama bertahun-tahun akan membentuk karakter
Inilah yang disebut dengan pembentukan konsep diri. Jadi ternyata significant order lewat kata-kata, aturan, norma yang dibentuk itu sangat penting membentuk karakter seseorang. Inilah yang disebut dengan komunikasi secara sosial. Ketika komunikasi itu memang diupayakan untuk membentuk konsep diri kita. Dia kemudian setelah besar, di sekolah kemudian ada aturan. Kemudian dia belajar pergi ke masjid. Dia belajar menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang ada di bawahnya, menghormati orang yang sejajar dengannya dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kemudian ini sering menjadi sebuah budaya. Kalau dia misalnya ada dalam lingkungan keluarga Islam, maka budaya Islam ini yang kemudian ditanamkan, yang pada akhirnya akan membentuk konsep dirinya. Kalau dia dibesarkan dengan budaya etnik tertentu, misalnya Sunda, maka budaya itu akan membentuk juga konsep dirinya. Ini yang pertama, bahwa komunikasi dari mulai A sampai yang terakhir itu akan membentuk dan membangun konsep diri kita. Ini secara sosial, sadar tidak sadar, inilah yang terjadi pada diri kita hari ini. Bagaimana yang disebut dengan konsep diri? Cara memandang diri kita ini terbangun atas komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang sekitar kita itu mempengaruhi bagaimana konsep diri kita. Konsep diri tiada lain adalah bagaimana cara pandang kita tentang diri kita. Kalau kita memandang diri kita selalu negatif, maka konsep diri kita itu akan negatif. Tapi kalau cara pandang kita sangat bersifat positif, maka konsep diri kita itu sangat bersifat positif. Kalau hari ini kita merasa diri kita ini adalah orang yang selalu tidak bisa apa-apa, orang yang selalu rendah diri di hadapan orang lain, maka itu terjadi akibat konsep diri yang bersifat negatif. Tapi kalau hari ini kita menjadi orang yang optimis, hari ini menjadi orang yang percaya diri, hari ini orang yang merasa disayangi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, itulah yang disebut dengan konsep diri yang bersifat positif. Dan ternyata konsep diri ini dibangun oleh lingkungan komunikasi yang ada di sekitarnya. Dari mulai dia dilahirkan oleh significant other, oleh keluarganya, kemudian lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan pergaulannya dan lain sebagainya. Ini akan membentuk bagaimana konsep diri kita yang sesungguhnya. Dan konsep diri ini tentu sangat penting, sebagaimana kemarin saya ungkapkan dalam video yang sebelumnya, dalam rangka membentuk karakter kita hari ini. Sebab konsep diri ini nanti ujungnya akan membentuk cara berpikir kita, yang akan dari cara berpikir ini akan muncul yang disebut dengan cara bertindak. Cara bertindak itu akan memunculkan kebiasaan. Kalau kebiasaannya adalah kebiasaan positif, maka akan muncul kebiasaan positif yang pada akhirnya kemudian memunculkan karakter yang positif. Tapi kalau cara berpikirnya adalah negatif akibat konsep diri yang negatif, maka cara bertindak juga akan negatif, yang pada akhirnya memunculkan kebiasaan yang negatif, ujungnya juga akan melahirkan karakter yang negatif. Tentu inilah yang harus kita hindari. Sekali lagi, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absor wal afidah. Kita dilahirkan dalam perut ibu kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu kemudian konsep diri kita dibentuk akibat pendengaran kita kemudian sudah mulai muncul, akibat kemudian penglihatan kita sudah mulai berfungsi, dan akibat kemudian al-afidah, bagaimana sintesa antara pikiran dengan hati kita membentuk konsep diri kita. La'allakum tashkurun. Tiada lain, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ini agar kita sekalian mampu untuk dapat mensyukurinya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, dan juga menginspirasi berkaitan dengan pentingnya konsep diri. Dan konsep diri tiada lain adalah dibentuk oleh salah satunya komunikasi yang berfungsi secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.